Sebelum saya mulai video ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda. Apakah yang paling dicari oleh manusia di dunia ini? Sekali lagi, apakah yang paling dicari oleh manusia di dunia ini? Mungkin sebagian Anda berpikir kebahagiaan, kekayaan, cinta, kasih sayang, pertemanan, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jawaban itu belum benar. Nah, jika Anda ingin tahu jawabannya apa, sebentar, saya akan buka terlebih dahulu seperti biasa program ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Selalu saya berdoa kepada Anda yang saat ini menyaksikan video saya, yang sedang mengalami permasalahan dengan psikologis Anda, yang sedang berjuang dengan ketakutan, kecemasan, depresi, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan jalan terbaik dan Anda bisa menjadi seperti apa yang Anda harapkan. Kembali ke pertanyaan saya tadi, jawabannya adalah ya, yang paling diinginkan oleh manusia di permukaan dunia ini adalah satu kata, yaitu dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan change atau berubah. Ya, manusia ingin berubah lebih baik, ingin berubah menjadi lebih, yang wanita misalkan ingin lebih cantik, yang ingin berubah dari statusnya menjadi orang yang biasa-biasa menjadi lebih kaya misalkan, mereka ingin berubah lebih baik, lebih sehat, lebih langsing bagi yang mengalami kegemukan misalkan, lebih dan lebih lagi. Jadi intinya adalah manusia pada dasarnya ingin berubah. Lalu bagaimana cara berubahnya? Nah, itulah menjadi tantangannya. Maka video ini saya buat di mana seperti judul yang sudah saya sampaikan, bahwa bagaimana kita bisa mengubah pikiran bawah sadar kita untuk lebih baik lagi. Dan saya akan berbagi kepada Anda bagaimana caranya. Untuk itu simak video saya hingga akhir nanti. Setiap orang ingin berubah. Ya, itu pun yang saya lakukan tanpa saya sadari ketika saya belajar hipnoterapi di tahun 2009 lalu. Di mana ternyata keinginan saya untuk belajar hipnoterapi didorong oleh keinginan diri saya yang ingin berubah. Saya ingin berubah lebih baik lagi, lebih sukses lagi, lebih bermanfaat buat orang lain lagi, dan merasakan ada suatu hal yang sepertinya saya tidak mampu untuk bisa saya lakukan untuk menjadikan diri saya lebih sukses lagi. Dan ketika saya melakukan sesi-sesi hipnoterapi di kelas-kelas hipnoterapi ataupun NLP, saya menemukan banyak sekali progres-progres yang saya rasakan, dan saya bisa merasakan perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Salah satunya yang ingin saya sampaikan adalah ketika saya dulu sangat takut sekali berbicara di depan umum atau menjadi public speaking, atau ketika saya harus bertemu dengan investor, di mana pada saat itu saya mulai berbisnis dan saya mulai mengajukan proposal-proposal kepada para pemilik dana seperti itu. Ada ketakutan dalam diri saya yang sepertinya ketakutan itu tidak wajar sebetulnya. Mengapa? Karena jika saya ingin sukses, kenapa saya harus takut bertemu dengan orang atau pemilik uang, pemilik modal? Yang selanjutnya, ketakutan yang lain banyak juga terjadi dalam diri saya yang berhubungan dengan komunikasi. Saya takut bertemu dengan orang, saya takut untuk nelpon orang, dan lain sebagainya yang saya rasakan itu menjadikan hambatan terbesar diri saya untuk sukses. Lalu saya bertanya kepada diri saya, bagaimana saya harus merubah ini semua? Siapa yang bisa mengajari saya? Saya tidak tahu pada saat itu, sehingga saya bertemu dengan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengembangan diri, khususnya hipnoterapi dan juga NLP. Di sana saya banyak menemukan hal tersebut. Hal yang terpenting yang saya temukan adalah bahwa di hipnoterapi diajarkan tentang pola pikiran manusia, di mana ada pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Yang saya tangkap dari pikiran bawah sadar pada saat itu adalah bahwa pikiran bawah sadar merupakan tempat penyimpanan data, pengalaman, ya, tentang apapun itu diri kita dari sejak dahulu hingga saat ini, dan di dalamnya pun berisi berbagai macam sugesti di dalamnya. Nah, ketika saya menemukan bahwa ada ketakutan-ketakutan dalam diri saya yang tidak bisa membuat saya lebih berhasil, maka saya identifikasi apa yang menjadi ketakutan saya tersebut. Misalkan di video ini saya akan berbagi kepada Anda tentang ketakutan saya ketika saya dulu menjadi pembicara publik pertama kali. Ya, menjadi pembicara publik adalah keinginan saya pada saat itu. Dan saya merasakan sangat takut sekali. Bagaimana mungkin saya ingin bisa menjadi pembicara publik, tapi saya tidak berani untuk berbicara di depan umum. Sehingga saya harus merubah isi dari pikiran bawah sadar saya tersebut. Ya, ketakutan. Dan ketika saya identifikasi ketakutan tersebut, ternyata ada hubungannya dengan masa lalu saya juga, di mana saya pernah menyaksikan anggota keluarga yang ada yang ketika berbicara sepertinya
takut gitu ya, dengan grogi seperti itu, memegang kertas gemetar, bahkan suaranya pun terdengar sangat parau, menunjukkan bahwa dia mencoba untuk menguasai dirinya seperti, dan itu menjadi ingatan yang tidak lepas dari pikiran saya. Nah, artinya bahwa ada satu hal, satu permasalahan yang saya identifikasi dan ini harus saya selesaikan. Nah, penting untuk bisa merubah pikiran bawah sadar adalah bagaimana Anda pertama mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan Anda tersebut. Karena saya percaya dalam pikiran bawah sadar banyak hal, misalkan tadi takut ketemu investor, takut berbicara dengan orang melalui telepon atau bertemu, dan ketakutan-ketakutan yang lainnya. Sehingga Anda harus benar-benar sabar dengan pikiran bawah sadar Anda jikalau Anda ingin merubah pikiran bawah sadar Anda tersebut. Maksud sabar di sini adalah Anda harus selesaikan satu persatu. Ya, satu persatu. Tidak bisa sebuah sugesti untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan sekaligus. Karena sekali lagi sebuah pengalaman dalam diri manusia yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar bersifat unik. Nah, ketika saya belajar hipnoterapi dahulu, saya mempelajari bahwa pikiran bawah sadar ini sangat unik dan sangat sensitif sekali. Oleh karena itu saya harus berbicara, mendamaikan pikiran bawah sadar saya yang tidak mensupport kesuksesan saya satu persatu dengan lebih baik lagi. Nah, kembali lagi ke permasalahan yang berhubungan dengan ketakutan saya ketika berbicara di depan umum. Dan ini yang menjadikan poin-poin dalam video ini, bagaimana agar Anda bisa memperbaiki diri Anda, mengubah perilaku, atau mungkin mengkomunikasikan kepada pikiran bawah sadar Anda agar Anda bisa lebih baik lagi. Bagaimana merubah pikiran bawah sadar Anda untuk lebih baik lagi. Yang pertama, tentu Anda harus identifikasi apa yang menjadi permasalahan Anda tersebut, atau perilaku apa, atau hal apa yang ingin Anda rubah dan itu menghambat kesuksesan Anda. Salah satu contoh yang saya katakan tadi adalah saya takut untuk berbicara menjadi pembicara publik atau trainer, dan ketakutan ini sangat mengganggu saya, sehingga saya harus merubah hal tersebut. Maka setelah saya mengetahui apa yang menjadi kehambatan saya tersebut, maka saya melakukan apa yang disarankan oleh hipnoterapi, yaitu merubah sugesti-sugesti atau afirmasi yang ada di sekitar ketakutan saya tersebut. Gambaran saya tentang pernah melihat lingkungan keluarga yang sedang berbicara bergetar seperti itu, memegang kertas, suaranya yang parau, lingkungan yang begitu karena mungkin ada suara-suara yang parau tadi menjadikan lingkungannya seperti menunggu gitu ya. Anda bisa bayangkan ketika orang berbicara tidak percaya diri, seperti pendengar juga pun takut orang tersebut membuat kesalahan atau membuat malu, sehingga kita pun merasa kayaknya sepertinya wah nanti dia berbuat salah, nanti dia berbuat salah. Nah, hal-hal itu yang ada dalam pikiran saya perbaiki, saya netralkan ya. Jadi yang harus Anda lakukan setelah mengidentifikasi, yang kedua adalah melakukan afirmasi, menetralkan semua pikiran perasaan yang berhubungan yang tidak baik, tentunya yang negatif dengan pengalaman tersebut. Katakan hal yang positif, afirmasi berkali-kali seperti itu. Nah, tantangannya adalah dalam membuat afirmasi, sekali lagi, tidak semudah mengatakan kalimat positif. Misalkan, saya baik-baik saja, saya bisa, seperti itu. Kadang-kala kata-kata tersebut tidak berefek pada permasalahan Anda tadi. Mengapa seperti itu? Kadang dulu ketika saya belajar pertama kali tentang afirmasi pun, saya menemukan hal itu tidak bermanfaat. Sampai saya mempunyai pengalaman yang banyak tentang bagaimana membuat afirmasi yang bisa berefek langsung kepada diri saya. Bahkan saya memiliki belief dalam diri saya lah, seperti ini, membuat afirmasi seperti mencari jarum di dalam jerami. Sekali lagi, membuat sebuah afirmasi yang benar-benar bisa membuat diri Anda berubah seperti mencari jarum di dalam jerami. Ya, kadang-kadang membuat sebuah kalimat afirmasi yang sesuai dengan pengalaman atau hal yang ingin Anda rubah tersebut tidak semudah itu. Anda harus mengatakannya dan merasakannya berkali-kali sampai Anda benar-benar merasakan bahwa afirmasi atau sugesti tersebut bekerja buat Anda. Buat Anda mengatakan hal-hal tersebut berkali-kali, misalkan saya biasa, saya bisa, seperti itu, tapi tidak berefek pada diri Anda. Oleh karena itu, penting bagi Anda menemukan afirmasi. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Ya, Anda harus banyak berbicara kepada diri Anda atas fokus permasalahan yang Anda hadapi tersebut. Lakukan sebanyak-banyaknya, rasakan apakah ada efek atau tidak, seperti itu. Ya, dan ini butuh eksperimen. Semakin Anda melakukan, berlatih seperti itu, maka semakin Anda mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain yang ada dalam pikiran bawah sadar Anda. Sehingga latihan ini sangat penting sekali. Dan ini juga sangat penting bagi Anda. Anda harus sabar, perlahan-lahan, dan nanti Anda akan menjadi master, pakar dari pikiran Anda sendiri. Nah, yang saya lakukan untuk mengafirmasi lebih kuat lagi pada saat itu ketika saya menjadi pembicara publik adalah saya melakukan yang namanya tulisan atau membuat jurnal dalam sebuah kertas.
saya tulis di kertas tersebut afirmasi atau sugesti yang menurut saya pada saat itu benar-benar bisa merubah saya. Saya tulis satu kalimat dan saya ulangi lagi kalimat tersebut sampai kertas itu penuh. Ya, saya buat seperti itu, dan ini sebenarnya saya lakukan. Saya tidak berbohong, saya melakukan itu karena saya ingin benar-benar bisa menjadi pembicara publik. Dan pernah saya mendapat kesempatan pertama kali, dan itu membuat saya grogi, saya takut, bahkan membayangkan saja saya udah sepertinya waduh saya bakal gagal dan sebagainya. Menjadi pertama kali pembicara yang memberanikan diri untuk memberikan training menjadi pembicara publik tentunya. Nah, setelah saya buat, saya lipat, saya masukkan ke dalam dompet saya. Kalau ada kesempatan saya buka, saya baca lagi, saya taruh lagi dompet. Sampai pada saat hari H-nya, saya buka, saya yakin saya bisa seperti itu. Tantangannya memang sekali lagi butuh latihan, apalagi untuk pengalaman pertama kali menjadi seorang pembicara publik. Tentu masih banyak hambatan-hambatannya. Nah, setelah melakukan afirmasi tadi, yang selanjutnya yang bisa Anda lakukan, yang ketiga adalah melakukan future pacing. Future pacing dalam istilah hipnoterapi artinya membayangkan kejadian di masa yang akan datang seperti apa dalam imajinasi, dalam perasaan, dalam hal-hal apapun yang bisa Anda hadirkan dalam pikiran Anda sehingga hal itu benar-benar nyata bahwa Anda bisa melakukan hal tersebut. Pengalaman saya dengan menjadi pembicara publik ketika itu saya membayangkan saya bisa membuka dengan baik bahasanya seperti ini, lalu saya memberikan materi ini, slide-nya ini, bergerak kemana, bergerak waktunya berapa menit. Saya bayangkan sampai benar-benar saya hatam, benar-benar bolak-balik saya tahu bagaimana saya harus berbicara. Bahkan tulisan saya tentang apa yang harus saya katakan pada saat itu masih saya ingat. Poin-poinnya saya simbolisasi dalam pikiran saya dan saya harus mengatakan ini, saya harus mengatakan ini. Dan itu berhasil. Dalam kurun 2 jam saya bisa menyampaikan sebuah training dengan baik pada saat itu. Dan itu tidak mudah pada saat itu. Saya merasakan benar-benar pergolakan diri yang sangat luar biasa. Bagi Anda yang pernah mengalami hal seperti saya, berbicara di depan umum yang pertama kali, karena ya setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Bagi saya pada saat itu sangat berat sekali karena memang pengalaman hidup saya jarang sekali dikelilingi oleh orang-orang yang menjadi pembicara publik, dan itu keinginan pribadi saya yang ingin saya goal atau keinginan pribadi saya yang ingin saya jalankan pada saat itu, dan berhasil. Saya bisa menjadi seorang pembicara publik bahkan di televisi ya, dan sejauh ini saya melakukan dengan nyaman. Awalnya memang sulit, namun ketika saya bisa menguasai diri saya, merubah perilaku yang tidak saya inginkan tersebut, saya rubah pikiran bawah sadar saya, dan akhirnya saya bisa berubah. Bagi Anda yang mungkin bertanya, saya sudah melakukan itu namun masih kurang juga, masih belum berhasil juga. Jawabannya adalah pikiran bawah sadar Anda tentu berisi hal-hal yang kurang baik tentang hal tersebut atau yang ingin Anda rubah tersebut. Sehingga Anda harus lebih banyak lagi menguras agar isi pikiran bawah sadar Anda itu semuanya terangkat yang negatif-negatif, diisi dengan yang positif. Benar-benar isinya sekarang sudah positif semua. Oleh karena itu Anda harus melakukannya seperti yang saya lakukan setiap hari, baca sugesti yang ingin Anda rubah tersebut. Katakan lebih kuat lagi dari mulai bangun tidur, siang, sore, malam. Begitu exciting untuk bisa merubahnya. Jadi jikalau masih ada perasaan atau mungkin hambatan, saya masih belum bisa berubah, kurang banyak, kurang kuat, kurang lebih banyakin lagi. Bisa jadi kalau misalkan ini sebuah kolam, airnya hitam, maka air yang banyak, yang bersih, yang putih, berjernih ini, jumlahnya mungkin harus bergalon-galon lebih banyak lagi sehingga air yang hitam ini bisa keluar. Seperti itu gambarnya, untuk menguras dari isi dari pikiran bawah sadar Anda yang masih belum bisa seperti yang Anda harapkan. Baik, mudah-mudahan tips sederhana ini bisa bermanfaat bagi Anda yang ingin mengubah pikiran bawah sadar Anda, dan teknik ini tentu bisa dipakai untuk hal-hal lain yang ada dalam diri Anda. Ya tadi seperti saya juga katakan, bertemu dengan investor, saya nyaman. Berbicara dengan orang telepon, saya benar-benar bisa. Artinya bahwa teknik ini bisa digunakan untuk merubah perilaku atau perubahan yang ingin Anda harapkan atau merubah pikiran bawah sadar Anda. Baik, semoga video ini bermanfaat. Bagi Anda yang belum subscribe, mohon subscribe channel saya dan kita bisa belajar bersama-sama di channel ini. Karena dengan subscribe akan membantu saya untuk memposting lebih banyak lagi video-video yang bisa kita diskusikan di video ini. Nah, bagi Anda juga yang ingin melakukan sesi hipnoterapi dengan saya, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.